Jadi kamu kerja di sini juga? Jadi apa? Tukang bersih-bersih ya? Pakaian kamu basah kuyup. Kamu nggak tahu kalau di sini ada kamar mandi? Ngapain kamu mandi di sini ya? Kamu udah gak punya rasa malu ya, Pe? Jangan-jangan dia cuma cleaning service di sini, Kak. Iya. Untung Kak Putri nggak jadi sama dia. Mimpi. Kalau miskin aja, gak usah belagak sosokan kaya kamu itu. Alhamdulillah, udara di pagi hari ini sangat segar. Kita itu harus selalu bersyukur karena setiap hari kita bisa menghirup oksigen secara gratis. Iya. Pagi, Bos. Pagi, Mas Baim. Bos kok tumben datang ke rumah sakit? Emangnya ada acara apa, Bos? Iya, Mas Baim. Aku hari ini mau jenguk sahabat aku, soalnya dia lagi gangguan jiwa. Oh, berarti sahabatnya Bos sudah di rumah sakit? Sudah seminggu di sini, Im. Kemarin aku dikabarin sama keluarganya dan hari ini aku harus jenguk dia. Aku salut banget sama Bos. Bos orangnya baik, kaya, tampan. Udahlah, Im. Kamu gak usah berlebihan kayak gitu. Gak baik. Maaf ya, Bos. Kamu gak usah panggil aku bos ya. Kamu gak inget apa? Dulu kita kan satu kelas, satu perjuangan. Dan kamu gak ingat, kamu kan yang jadi ketua kelas. Iya, Mas. Dulu aku jadi ketua kelas itu karena umur aku paling tua, Mas. Jadi gitu ya? Iya, Mas. Ya udah kalau gitu aku mau jenguk sahabatku dulu ya. Iya, Mas. Ya udah kalau gitu aku parkirin mobil kamu ya, Mas. Boleh, boleh. Makasih ya, Im. Iya, Mas. Aku duluan ya. Hebat banget ya Mas Tempe. Padahal dulu zaman sekolah dia gak pernah dapat ranking. Sedangkan aku dapat ranking 1. Tapi kok malah jadi tukang sapu. Kok beda ya nasib aku? Apa aku kurang bersyukur aja ya? Aduh Mbak, perutku sakit. Ya ampun, Dek, kamu kenapa? Duduk dulu, Dek. Ini kayaknya tanda-tanda mau melahirkan. Emangnya kamu melahirkan tanggal berapa? Seharusnya kemarin Mbak, tapi sampai saat ini belum keluar. Kok kamu belum periksa sih? Gak bilang sama Mbak. Emangnya kamu mau melahirkan di mana? Di rumah sakit Bina Mbak, rumah sakitnya dekat sini dan aku udah booking Mbak. Karena apa? Karena pelayanannya bagus Mbak di situ. Jadi aku ingin melahirkan di situ. Ya udah kalau gitu, siap-siap dulu, tak anterin ke sana. Tak ambil tas dulu ya Mbak. Iya, tapi kita jalan kaki nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, rumah sakitnya kan dekat dari sini. Ayo cepetan. Keburu anak kamu keluar nanti. Melahirkan tapi kok nggak siap-siap sih kamu? Gimana sih cintanya tuh? Cepat. Tapi aku sedih Mbak. Sedih kenapa lagi kamu itu? Aku belum bayar apartemen ini. Ya ampun Bintang, kalau kamu nggak punya uang itu nggak usah sok-sokan nyewa apartemen. Kamu nggak mau sih tinggal sama Mbak? Kenapa? Gak mau rumah Mbak bocor, rumah Mbak jelek. Ya udah kalau gitu ayo cepetan. Ayo, jalan kaki aja. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa dibantu? Iya, Pak. Apakah Mas Mondi masih dirawat di sini? Masih? Nah, ini Mas Mondi, Pak. Mondi? Mon? Kok Mondi malah kabur? Mon? Mondi? Mon? Hei, kamu inget aku nggak? Ya inget lah, kamu kan yang nyakitin aku, yang selingkuhin aku sama orang lain. Emang kamu kira aku ini mantan kamu? Kamu beneran gak inget aku? Hei, kamu udah makan belum? Ini kan lagi bulan puasa, aku nggak makan. Iya, aku tahu, Mon. Ini berapa ini? 5. Emang bener, dia benar-benar gila. Udah, sini kamu ikut aku keluar ya, menghirup udara bebas, yuk. Emangnya kamu tadi sahur kok puasa? Aku kan nggak punya utang, ngapain aku harus sahur? Bener juga ya. Kamu gila tapi pinter ya. Yuk, keluar dulu. Ayo, Mon. Sini loh, lewat sini.
Aku kasihan banget sama kamu, Mon. Aku nggak tega melihat kamu. Semoga kamu lekas sembuh ya. Aku ini sahabat kamu loh. Aku nggak pengen kamu itu gila gara-gara wanita. Istighfar kamu, Mon. Duh. Ya udah keluar yuk. Udah selesai parkirin mobilnya Mas Tempe. Ngomong-ngomong, mobilnya Mas Tempe ganteng banget ya. Kapan aku punya kayak gini biar aku bisa pamer? Loh, itu kan mantan aku. Ngapain dia kesini? Mbak, ini loh Mbak, Rumah Sakit Bina, rumah sakit yang pelayanannya paling bagus di Rembang. Makanya Mbak, aku tertarik untuk lahiran di sini. Oh iya Mbak, dan aku udah booking kamar loh di sini. Doain ya Mbak ya, semoga lahiranku lancar. Amin. Emangnya kamu udah ada uang kok booking kamar di sini, Dek? Alhamdulillah, kalau uang ada Mbak. Ya maafin aku ya, Dek. Aku belum bisa bantu kamu. Kamu tahu sendiri kan, aku kan belum kerja, nggak ada uang. Nggak apa-apa Mbak, yang penting Mbak nemenin aku ya waktu lahiran. Iya, Dek, pasti. Ayo, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Mas. Tuh kan Mbak, pegawai di sini tuh ramah-ramah. Loh, ternyata kamu Mas Baim. Kamu kerja di sini? Iya. Wah, hebat banget ya Mas, bisa kerja di rumah sakit mewah seperti ini. Ya, alhamdulillah. Disyukuri aja lah. Kamu kerja bawa mobil Mas? Iya, aku bawa mobil. Emangnya kenapa ya? Mobil kamu mana? Ini mobil aku, tapi ini cuma titipan. Ya ampun Mas, bilang dong kalau kamu udah sukses. Tahu gitu, aku dulu mau nikah sama kamu. Aku itu belum sukses. Masa baru punya mobil udah dibilang sukses? Ya ampun, Mas. Kamu itu orang kaya tapi nggak sombong loh. Mas, aku hamil dan aku mau lahiran di sini. Kamu mau kan ajanin anakku? Emangnya suami kamu di mana? Suamiku udah 5 tahun di penjara. Kamu kasihan banget ya. Mas Baim, aku menyesal dulu kamu tak tolak terus. Mas, aku boleh tanya nggak? Tanya soal apa ya, Mbak? Masnya udah punya pacar apa belum? Aku semenjak putus dari orang ini, aku masih jomblo, Mbak. Kenalin Mas, namaku Putri, aku saudaranya Bintang. Gimana kalau kita ta'arufan Mas? Maksud Mbak nikah mendadak gitu? Ya seperti itu Mas, gimana? Kok Mbak malah yang mau nikah sih sama Mas Baim? Dia kan mau nikah sama aku. Bintang, kamu itu masih punya suami di penjara. Kamu harus setia sama suami kamu, gimana sih? Oh iya ya Mbak, aku harus setia sama suamiku. Gimana Mas, mau nggak sama aku? Tapi aku cuma karyawan, Mbak. Nggak apa-apa Mas, yang penting kamu kan punya mobil. Tapi serius, Mbak, mobil ini cuma titipan. Wow, mobil kamu bagus banget Mas. Mas, aku itu salut banget sama kamu Mas. Kamu itu orang kaya tapi selalu merendah, makanya aku suka sama kamu. Ya udah Mas, nanti kita ketemu lagi ya di dalam. Aku mau nganterin orang ini melahirkan. Ya udah kalau gitu. Bye Mas Baim. Bye bye. Cepetan. Ternyata jadi orang kaya enak banget ya, bisa digodain banyak wanita. Pinter kamu ya. Kita menghirup udara bebas dulu ya. Nah, ini ada teman-teman kamu. Sini. Duduk sini. Duduk di atas, Mon. Jangan di bawah. Kamu gila udah berapa hari? Mondi. Kamu dengerin aku ya. Wanita di dunia ini itu banyak, Mon. Kenapa kamu gila gara-gara satu wanita? Aduh, ditanyain malah senyum-senyum sendiri. Gimana ya caranya Mondi biar nurut sama aku? Aku tuh nggak tega melihat dia seperti ini. Kamu itu siapa sih? Aku ini sahabat kamu, Mon. Masa kamu lupa sih sama aku? Ingat, Mon. Woi, Mon. Hei, kamu sekarang mandi ke? Mandi yang bersih, yang rapi. Nanti kamu tak kasih baju yang bagus. Habis itu, kamu tak ajak main ke rumah wanita yang kamu suka. Gimana? Nah, kalau itu aku mau. Ya udah, kamu sekarang mandi ya, yang bersih ya. Sekarang aku mandi ya. Iya.
Tunggu. Oke. Ikut aku. Ya Allah, kasihan banget sahabatku. Dia kok bisa gila seperti ini ya? Secinta itukah dia sama wanita? Ampun, ampun. Yeay, aku mandi dulu, Yeay. Di mana Dik ruangannya? Di lantai 2, Mbak. Ayo cepetan. Ya ampun Tempe, kamu ngapain di sini Pe? Oh, jadi kamu kerja di sini juga? Jadi apa? Tukang bersih ya? Pakaian kamu basah kuyup. Kamu nggak tahu kalau di sini ada kamar mandi? Ngapain kamu mandi di sini ya? Kamu udah gak punya rasa malu ya Pe? Jangan-jangan dia cuma cleaning service di sini, Kak. Iya. Untung Kak Putri nggak jadi sama dia. Pe, kamu inget gak? Kamu dulu sok-sokan menolak cintaku. Lihat aja begini. Nih, lihat kehidupan kamu sekarang. Jadi orang miskin. Itu karena kamu kena ancam dari aku. Ih, ya ampun, pakaiannya kayak gini basah kuyup. Dia nggak mampu beli pakaian, Kak. Iya, dia kan pasti orang miskin. Kan di sini dia jadi babu. Ya. Pe, lihat nih, aku sekarang penampilan aku. Bajuku bagus. Pacarku kerja di sini, dia punya mobil. Nggak kayak kamu, punya apa? Punya ember. Kasihan banget. Meskipun ya, Pe, suamiku di penjara, dia mampu membiayai aku, membiayai persalinan ini di rumah sakit semewah ini. Kamarnya pun VIP. Kamu tahu nggak? Kamu mampu nggak kalau punya istri melahirkan di sini? Mampu nggak? Ya gak bakal mampu dong. Paling disuruh ngelahirin di hutan. Sama hewan-hewan buas. Biar dimakan sekalian anaknya. Aku sebenarnya salah apa sih sama kalian? Kamu pakai nanya. Kamu pura-pura lupa atau belaga lupa? Kamu itu udah nolak cintaku. Aku masih dendam sama kamu, tahu nggak? Kamu tuh mempermalukan aku di orang-orang banyak. Aku tuh malu, Pe. Kamu nggak inget, hah? Itu sudah masa lalu, Put. Lupain lah. Gak bisa. Pokoknya aku masih sakit hati sama kamu. Untung Mbak Putri, kamu nggak jadi sama dia. Ih, Amit-amit lah. Amit-amit. Kalau aku jadi sama dia, ya aku pasti jadi babu di sini. Tempe, kamu kerja di sini, jadi babu aja penampilan kamu sok keren. Kamu mau belaga jadi bos di sini, biar dihargai sama orang, iya? Mimpi. Kalau miskin aja, gak usah belaga sok-sokan kaya, kamu itu. Udahlah Dek, kita gak usah ngurusin orang miskin kayak dia. Dia pasti kena karmanya. Ayo, kita melahirkan kamu. Mas, aku udah mandi. Let's go, kita ke rumah wanita yang aku suka. Iya, Mon. Iya, sabar ya. Kamu sekarang jadi cakep ya. Ini baju aku loh. Celana ini juga celana aku. Buat kamu gratis ya. Kamu keren banget seperti ini, Mon. Kamu itu nggak pantas jadi orang gila, Mon. Kamu harus sadar ya, harus waras. Ya? Iya, Mas. Sembuh ya? Sembuh, Mas. Oke. Yaudah yuk. Kita let's go ke rumah wanita yang kamu suka. Berangkat. Ini Mbak, kamar yang aku booking buat lahiran nanti. Dilengkapi dengan banyak fasilitas loh. Lihatlah, ada sofa, ada kulkas, ada dapur, meja makan, AC, dan televisi. Wah, bagus banget Dek.
Aku nggak nyangka dek, di kota Rembang ini mempunyai rumah sakit yang sangat mewah. Rumah sakit ini rasa hotel loh dek. Lihat aja fasilitasnya, banyak banget. Kamu pinter memilih rumah sakit dek. Semoga aja lahiran kamu lancar ya dek. Amin. Mbak, sini deh. Ini duduk. Empuk banget dek. Aduh Mbak, aduh perutku kok mulai sakit ya. Ayo dek, saatnya kamu melahirkan. Ayo. Oh ya Supri, aku kan senior kamu ya. Kamu bersih-bersih sendiri aja ya. Aku capek, aku mau istirahat di sini dulu ya. Ya udah sana. Nanti aku nyusul kamu. Ternyata kerja seharian capek juga ya. Untung Supri temen aku baik banget. Sebelum aku tidur, aku cuci tangan dulu ah. Kan kebersihan sebagai dari iman. Kalau kamarnya sebagus ini, orang mana yang nggak betah? Mas Baim, kamu ngapain mas di sini? Aku di sini ngecek kamar, Dek. Aku di sini kan kerja juga. Oh, tak kirain kamu mau jemput aku mas, ketemuan jalan-jalan. Adik kamu lahiran di kamar ini ya? Iya mas, soalnya kamar ini tuh bersih, rapi, dan mewah. Iya, Dek. Kamar ini itu sekelas presiden suite. Wow. Lihat aja, luas, bersih, kinclong. Pemandangannya juga gunung. Oh iya mas, ngomong-ngomong kita kan udah jadian nih, tapi kok aku belum punya nomor WA kamu ya mas? Oh iya ya? Oh, HP aku ketinggalan di parkiran, Dek, di mobil. Ya udah kalau gitu aku ke mobil dulu ya. Ikut dong mas. Adik kamu kan mau lahiran. Kata dokternya disuruh jalan-jalan dulu biar pembukaannya bertambah mas. Soalnya dia baru bukaan 3. Oh, biar lebar gitu ya? Iya. Ya udah kalau gitu, ayo. Ayo mas. Ayo dek, kita jalan-jalan dulu di luar. Mas Modi, aku juga sudah ganti baju. Ini semua gara-gara kamu. Tadi kamu udah nyiram aku. Maksud kamu apa sih nyiram aku segala? Udahlah, nggak apa-apa. Oh ya, rumah wanita yang kamu suka mana sih? Dekat. Dekat. Ya udah kalau gitu, sekarang kamu masuk ya. Ya ampun, aku lupa. Kunci mobil aku dibawa karyawan aku. Di mana ya? Ya udah, kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku tak ambil kunci aku. Mungkin dia lagi di atas. Iya mas. Dek, kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku mau ngambil uang di ATM dulu. Iya mas, hati-hati ya. Iya. Mas Mondi? Mas Mondi kan? Mas Tempe. Mas Tempe mau kemana? Kebetulan banget kamu di sini, Im. Aku lagi nyariin kamu. Mana kunci mobil aku? Oh, ini Mas. Makasih ya. Mas, sebelumnya aku minta maaf ya Mas. Minta maaf. Emangnya kamu salah apa? Ceritanya gini Mas. Tadi Mas Tempe kan nyuruh aku parkirin mobilnya Mas Tempe. Ya. Terus ada cewek 2 lewat Mas. Terus? Dia kira itu mobil aku Mas. Terus gimana? Ya dia otomatis suka sama aku Mas. Ya aku kebetulan banget sih Mas, pengen pacaran. Jadi kamu pamer pakai mobil aku? Ya sebetulnya nggak pamer sih Mas, tapi ceweknya aja yang ngotot. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emang siapa yang godain kamu? Itu Mas di sana. Hah? Yang satu hamil, yang satu enggak. Serius? Serius Mas. Mas Mondi? Mas Mondi, kamu kok diam aja sih? Kamu sekarang tampan ya? Kamu kalau diam aku makin suka loh. Udahlah, tembak aja, mumpung dia masih tampan. Mas Mondi, kamu mau nggak jadi pacar aku? Mumpung suami aku masih di penjara. Ya mau. Kok malah lari?
Gimana sih pacar kamu itu? Nggak beres. Duh, di mana sih Mbak, Mas Baim? Perutku udah sakit nih. Sabar dong, aku juga nungguin dia. Itu apa dia? Mas Baim, adik aku mau melahirkan. Kemana aja sih kamu? Mas Modi di mana ya? Loh, kamu ngapain cari-cari Mas Mondi? Mas Mondi sekarang pacar aku. Hah? Iya, Mas Mondi pacar aku. Hari ini, detik ini, Mas Mondi itu pacar aku. Ngapain kamu cari-cari? Serius? Iya. Kenapa? Sekarang di mana? Kamu tuh punya sopan santun nggak sih? Minimal kalau tanya orang itu permisi mbak. Tahu Mas Mondi nggak? Ini nih, kalau nggak diajari sopan santun orang tuanya, bandel. Nggak guna, tahu nggak? Gini loh Mbak, Mas Mondi tadi di sini. Iya, dia pakaian rapi, bagus. Soalnya dia mau tak ajak ke rumah wanita yang dia suka. Dia di sini tuh sakit jiwa Mbak, gangguan jiwa. Kamu yang sakit jiwa. Jelas-jelas Mas Mondi itu penampilannya keren, seperti orang kaya, bukan kayak kamu, tukang babu di sini. Iya. Ngapain kamu? Macak-macak, bos. Tadi kan kamu basah kuyup. Mas Baim, kamu ngapain sih deket-deket sama tempe ini? Kamu tahu nggak? Tempe ini di sini jadi babu, tukang bersih-bersih. Kamu mau ketularan jadi miskin? Iya. Udah dibilangnya jangan deket-deket sama orang miskin. Tempe, tak kasih tahu. Nih, pacar aku, Mas Baim, dia kerja di sini. Lihat mata kamu, dia punya mobil Civic. Lah, mau apa kamu, hah? Aku cari Mondi Mbak. Mata kamu nggak lihat? Udah nggak ada Mondi. Kamu mau maling di sini ya? Biar aku panggilin satpam, biar kamu di penjara. Mau kamu? Putri, kamu itu kenapa sih dari tadi kok marahin aku terus? Penting ya marahin aku ya? Kenapa kamu selalu muncul di mataku? Aku tuh udah jijik banget sama kamu, Tempe. Mendingan kamu pergi deh dari sini. Aku nggak mau ya ketemu kamu lagi. Pergi. Apaan sih? Kamu itu gak usah pegang-pegang calon suami aku. Nanti ketularan miskin kayak kamu. Calon suami kamu? Iya, emangnya kenapa? Kamu cemburu kalau aku udah punya calon suami? Iya. Sadar ya, Pe, kamu itu sekarang bukan levelku. Ya udah ya, aku nggak ada waktu buat kalian. Gak usah pegang-pegang aku. Aku mau cari si Mondi, mungkin dia lagi kabur. Soin. Mas Baim, katanya ini mobil kamu kok ada di Tempe? Oh, Tempe sekarang jadi supir kamu? Iya, Mas. Jawab, kamu jangan bohongin aku. Dek, Mas Tempe ini bos aku. Atas sama Tempe mendon. Kamu berani-beraninya bohongin aku. Kamu tahu nggak? Kalau kamu orang miskin, aku nggak sudi punya calon suami kayak kamu. Mulai detik ini kita putus. Kan tadi aku udah bilang, mobil ini cuma titipan. Ngomong kamu itu jangan kayak gitu. Dek, ini bukan mobil aku, gitu. Titipan. Hah? Udah. Mas Tempe. Minta maaf ya Mas ya. Kok tadi kamu bisa basah kuyup gitu? Gimana ceritanya? Kan aku tadi nggak tahu, Mas. Ceritanya tadi aku diguyur sama Mas Mondi. Dia itu gila. Kalau kamu nggak percaya kalau Mondi gila, ya udah nanti tak anterin ke ruangannya ya. Ruangannya tadi loh. Pas kalian berdua menghina aku. Berarti kamu pacaran sama orang gila dong? Seriusan, Mas Mondi gila. Yang gila itu bukan Mas Mondi sih, tapi kalian berdua. Oke? Gitu aja ya. Aku mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ikut aku? Ikut Mas. Ih, enak aja. Kamu itu harus aku kasih pelajaran biar mampus. Ayo.